Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat TIJ dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam persaudaraan dari Aceh untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Waduh, ini layar tidak bersahabat, sudah padam-padam ini kenapa ya? Oke, teman-teman semuanya sudah siapkan kopi, udut, dan segala macamnya. Kita mulai nih ya. Nah, kita sudah ada narasumber kita, yakni fi dzambi. Oh, bukan. Yakni Gus Aziz Jazuli, saudara. Oke, dengan segala hormat kita persilahkan. Ya, silahkan Gus Aziz memperkenalkan diri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara, sahabat-sahabatku dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Perkenalkan bagi yang belum kenal, ya, karena alhamdulillah di sini saya bisa gabung bersama Bang TIJ yang Alhamdulillah. luar biasa. Alhamdulillah, saudara. Saya dapatkan bahwa banyak konten-konten baik di YouTube kemudian di TikTok yang mengatakan bahwa Gus Aziz Jazuli ini merupakan alumni Yaman, sudah. Di Yamannya di mana dulu Gus Jazuli menempuh pendidikan? Saya alhamdulillah di tahun berapa itu? 2008 apa 2009 itu, Bang. Yamannya itu di Hadramut, di Tarim, di kota Tarim, Hadramut, Yaman. Nah, di sana saya belajar di kampus Universitas Al-Ahqaf, dan di sana berdekatan juga dengan pesantrennya Habib Umar bin Hafid. Kemudian dekat juga dengan pesantrennya Habib Salim Asy-Syatiri almarhum. Jadi beliau-beliau itu ya termasuk guru-guru saya, Bang TIJ. Alhamdulillah. Saya sedikit deg-degan dan juga saya takut nih, soalnya kalau Habib-Habib di Indonesia kan banyak yang ceramah. Kalau sudah ke Tarim biasanya jadi wali. Nah, saya cukup merasa istimewa dengan kehadiran Gus malam ini, merasa sebuah kehormatan ya, bisa dihadiri oleh seorang wali, saudara. Karena kita dengar kalau di Tarim itu orang jualan di pasar aja jadi wali, anak-anak yang baru lahir jadi wali. Kalau ente mau jadi wali, maka datanglah ke Tarim, saudara. Jadi bagaimana itu, Gus? Apakah Gus sudah menjadi wali? Sudah. Saya menjadi wali untuk anak-anak saya, Bang TIJ. Tapi untuk menjadi waliullah, saya belum. Mudah-mudahan Ana mendoakan antum supaya jadi waliullah. Amin, ya Allah. Saya ingin membahas kitab yang mungkin Gus Jazuli pernah menemukan atau pernah membacanya terkait masalah garomah-garomah. Masalah garomah-garomah yang pernah Habib-Habib itu pertontonkan. Nah, misalnya ada Habib-Habib yang cerita bisa begini, bisa terbang, bisa ngambil emas di langit. Sementara kita tahu bahwa emas itu adanya di dalam perut bumi, saudara. Ya, bukan di dalam perut langit, saudara. Jadi di sini Ana minta tolong kepada antum, kalau memang ada ajaran-ajaran seperti itu, tolong dijelaskan. Takutnya nanti cuman ceramah-ceramah di sini aja, padahal orang nggak pernah ke Yaman gitu. Cerita Yaman, cerita Tarim, mungkin belum pernah. Nah, antum sebagai orang yang pernah belajar di sana, bagaimana, Gus? Ada nggak cerita-cerita seperti itu sana? Kalau untuk pengalaman belajar di sana, karena memang jurusannya itu
fikih dan usul fikih. Jadi hal-hal yang seperti itu tidak kami pelajari itu Bang TJ. Nah, tetapi karena seringkali saya itu mendengar dari beberapa oknum-oknum dai yang menyebutkan begitu banyak karomah yang luar biasa, sehingga di situ saya tertarik untuk mengkajinya dari beberapa kitab-kitab yang biasa menyebutkan karomah-karomah tersebut. Nah, memang banyak di sana pembahasan mengenai karomah-karomah para aulia habaib yang tentu kita sudah mendengarnya, dan di sini perlu penjelasan ya. Ini karena kitabnya PDF ini Bang TJ, jadi saya nggak nggak bisa istilahnya memperlihatkan dari komputer gitu paling ya. Aduh. Ya, nggak apa-apa, disebutkan aja judul kitabnya. Jadi nanti dicek saja isi dari buku-bukunya ya, yang mungkin nanti akan saya sebutkan. Nah, di antaranya seperti ini. Ada satu karomah, ini disebutkan di dalam kitab Diwan Syair Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Segaf. Di sana beliau itu, sebenarnya beliau adalah seorang Habib yang cukup kritis. Beliau seorang sejarawan, ahli fikih, kemudian ahli sastra dan sebagainya, memiliki banyak kitab dan kitabnya bisa dicek di mana. Artinya kita bisa mengaksesnya dengan mudah. Nah, di mana seorang Habib ini mengingkari beberapa karomah-karomah yang masuk dalam kategori khurafat. Masuk dalam kategori khurafat yang sehingga karena itu masuknya adalah khurafat, sehingga beliau mengingkarinya gitu Bang. Nah, di antaranya ini silahkan bagi yang punya bukunya, punya kitabnya, Diwan Syair Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Segaf, di halaman 280. Beliau menceritakan, wa angkartu qaula ba'dihim, saya mengingkari ucapan dari sebagian para habaib. Anna atana al-faqih al-muqaddam quddisa sirruhu kanat ta'ruju ila sama, bahwasanya kambingnya Faqih Muqaddam itu mi'raj ke langit. Wa ta'ti bi khabariha tarafain nahar, dan kambingnya ini membawa informasi langit di pagi hari dan di sore hari. Ma'annal buraq, padahal buraq la yaqdiru ala dzalika, tidak mampu untuk melakukan itu. Falau annaha hadarat lailatal mi'raj la aghnat anhu. Seandainya kambingnya Faqih Muqaddam itu hadir pada malam mi'rajnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sungguh kambingnya Faqih Muqaddam itu sudah tidak butuh lagi dengan buraq yang menjadi kendaraan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudara, artinya di sini ada satu khurafat yang meskipun sebagian orang menganggapnya itu sebagai karomah, bahwa yang mi'raj itu tidak hanya Faqih Muqaddam yang dalam satu malam itu mi'raj 70 kali, tetapi mi'rajnya itu, yang ikut mi'raj itu juga adalah kambingnya Faqih Muqaddam. Nah, ketika kambing itu bermi'raj ke langit, itu turunnya 2 kali Bang TJ. Jadi turun di sore hari dan turun di pagi hari untuk memberikan informasi langit kepada barangkali yang murid-muridnya Faqih Muqaddam ataupun yang lain barangkali ya. Itu kira-kira gimana Bang TJ ketika menyimak satu keterangan tentang karomah dari kambingnya Al-Faqih Al-Muqaddam itu Bang TJ? Jadi saya menyimak barusan bahwa ada seorang Habib dari kalangan Ba'alawi ya, dari kalangan Ba'alawi sendiri, Habib. Beliau bernama siapa tadi Gus? Maaf. Abdurrahman bin Ubaidillah. Al-Habib Abdurrahman bin Ubaidillah, saudara.
beliau menentang daripada cerita-cerita khurafat seperti ini, dan dalam cerita ini bahwa al-imam faqihul muqaddam mi'raj, bertemu dengan Allah 70 kali dalam sehari dengan kambingnya, saudara. Nah, di situ saya sebenarnya tidak bisa menahan tawa saya, saudara. Tapi saya tidak mau karena menghormati Habib yang memang tidak membenarkan khurafat itu, saudara. Jadi saya membayangkan kalau kambingnya saja bisa mi'raj sehari 70 kali, turun ke bumi 2 kali, berarti kambing itu lebih mulia daripada para sahabat, apalagi dengan kita, saudara. Nah, sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita tahu mi'rajnya cuma sekali ya, Gus. Sekali, Bang TJ. Nah, berarti kambing ini astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Cerita. Jadi itu beneran tertulis di kitab mereka, Gus. Saya kok nggak pernah nemu ya. Mungkin karena saya nggak bisa baca. Berarti ini kambing, saudara. Kambing daripada al-faqihil muqaddam dikisahkan oleh orang yang mengisahkan di dalam kitab karangan mereka bahwasanya kambing itu mi'raj sebanyak 70 kali dalam satu hari, satu malam apa satu malam? Itu setiap malam. Setiap malam, saudara. Masya Allah. Itu kambing itu akhirnya gimana? Disembeli atau dimuseumkan? Di Yaman ada museum kambing nggak? Ini atau kuburannya misalnya? Kambing yang mi'raj, Bang TJ. Kambing yang mi'raj. Cuman nggak ada cerita ke depannya kambing itu nasibnya seperti apa? Ada makomnya? Nggak ada. Saya kerasukan kambing, saudara. Lanjut, Gus. Jadi terus Habib Abdurrahman As-Segaf, ya. Itu ini Bang TJ khawatir ya kalau saya itu ketawa nanti saya kualat, Bang TJ. Enggak apa-apa, kambingnya udah kerasukan sama saya, enggak apa-apa. Subhanallah. Ya, kita lanjut Bang TJ ya, yang kedua nih. Banyak bahan-bahan itu mengenai karomah-karomah para aulia Ba'alawi itu sangat banyak Bang TJ. Itu baru satu ya. Sebentar. Sebentar, Gus. Saya mau bertanya dulu. Ini satu bab dulu. Saya kan awam dalam hal karomah. Jadi saya ingin bertanya. Seperti kita ketahui bahwa Rasulullah Mi'raj itu, ya, Isra, dalam peristiwa Isra Mi'raj, perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, kemudian ke langit ketujuh, ya, betul nggak? Kalau salah dikoreksi. Kemudian betul, untuk mengambil sholat, mengambil ibadah sholat, saudara. Sementara kambing itu ngapain? Itu dijelaskan nggak dalam kitab itu? Kambing itu ngapain sampai ke Sidratul Muntaha? Di situ nggak ada penjelasan, Bang TJ. Jadi hanya kambing itu hanya mendapatkan informasi langit, mendapatkan informasi dari langit begitu saja. Ya mungkin seperti apa namanya setan itu ya kali ya yang ingin mencuri informasi dari langit kemudian menyampaikan kepada para dukun-dukun gitu, Bang TJ. Ya mungkin semi-semi gitu ya. Berarti kambing ini mi'raj untuk menceritakan kisah-kisah yang ada di langit, cerita di langit atau bocoran dari langit kepada Habib yang menuliskan ini mungkin. Kita berhusnudon aja. Gitu, Bang TJ. Kita husnudon. Ya, makanya murid-murid Habib ini paling ilmu kambing, saudara. Lanjut Gus. Bentar Gus, saya potong nih, kebanyakan saya penasaran ya. Penasaran saya. Jadi
Habib Abdurrahman Asgaf bin Ubaidillah ini, dalam hal ini bagaimana beliau menunjukkan sikap beliau? Artinya ketidakpercayaan beliau atau menentang dari beliau gitu. Betul, beliau sangat mengingkari itu. Beliau sangat mengingkari kisah-kisah yang seperti ini. Lalu ternyata beliau itu malah menjadi bahan olok-olokan gitu dari Habib-Habib yang lain lantaran mengingkari kisah-kisah yang seperti ini. Tidak hanya beliau itu dibully oleh para Habib-Habib yang ada di saat itu, di zaman beliau, Habib Abdurrahman bin Ubaidillah, tetapi sampai beliau ini mendapatkan serangan fisik gitu. Kalau bahasa sekarang ya persekusi gitu, Bang TJ. Oh, berarti gini, Gus. Beliau waktu itu mendapat bulian, kemudian mendapat tindakan persekusi gitu. Kemudian buliannya kurang lebih kalau di zaman kita sekarang begini. Saudara, ada begal nasab, saudara. Ada orang yang tidak percaya garomah, saudara. Biadab. Kurang ajar. Kurang lebih kalau bahasa di zaman sekarang seperti itu ya gitu. Wahabi itu, Syiah itu, PKI itu. Waktu itu kan belum ada Wahabi, belum ada PKI ya, kurang lebih seperti itu. Cuman beda bulian zaman ini berbeda. Masya Allah. Ya, lanjut lagi, Gus. Mungkin ada yang lain. Itu pertama ya. Kurang lebih kambingnya ngomong begini waktu itu. Lanjut, Gus. Jangan ketawa, Gus. Nggak boleh menertawakan garomah, Gus. Oh, siap, Bang TJ. Siap, laksanakan. Ya. Ini kita karangan siapa? Kita karangan siapa? Habib Abdurrahman bin Ubaidillah Asgaf, Bang TJ. Habib Abdurrahman bin Ubaidillah Asgaf. Berarti beliau sebagai penantang atau orang yang tidak percaya kepada cerita yang demikian, saudara. Lanjut. Ya. Yang ketiga. Wa qawlu akhara, dan ada ucapan dari Habib yang lain, inna ahadal awliya mata an zaujatin salihah min ghairi walad. Ada seorang wali, dia itu meninggal dan meninggalkan seorang istri yang salihah tanpa memiliki anak. Fastadda huznu tilka salihah, sehingga istrinya mendiang almarhum Habib tadi itu sangat mengalami kesedihan yang luar biasa. Wa adma wajduha alaih, dan istrinya ini sangat merindukan mendiang suaminya. Fakana yataraddadu alaiha min dharihihi, sehingga suaminya itu bolak-balik ke rumah, dari kuburannya ke rumah sang istri. Hatta yang balik siapa? Maaf, Gus, yang balik siapa? Suaminya. Jadi suaminya bangkit kan udah dari meninggal. Bangkit dari kubur. Oke, kayak judul film horor ya di Indonesia. Lanjut. Bangkit dari kubur. Suaminya bangkit dari kubur, ya. Kemudian seringkali mendatangi istrinya, sampai istrinya ini hamil. Ya, setelah kematian. Lanjut, Gus. Siap. Jangan ketawa. Siap. Sampai sang suami ini yang sudah almarhum, yang sudah dikuburkan ini, menghamili istrinya setelah beliau meninggal, setelah sang Habib ini yang sudah meninggal. Gus, itu suaminya kan udah meninggal.
Terus kalau orang meninggal di dalam budaya kita jadi hantu dong. Kalau bangkit lagi. Berarti yang menghamili istrinya itu hantu dong. Kalau kita pelajari secara ilmiah, sperma dari hantu, apa mungkin terjadi pembuahan bersama wanita? Lanjut Gus, saya geram nih cerita ini, keren. Ini cocok ini untuk inspirasi, mau buat skenario film. Siap. Sang suami bolak-balik mendatangi istrinya. Suami sudah meninggal ya. Sang suami yang sudah meninggal bangkit dari kubur, kemudian mendatangi bolak-balik atau seringkali mendatangi istrinya sampai suaminya ini menghamili istrinya setelah sang suami meninggal. Maka kemudian sang istri itu hamil dan melahirkan seorang anak yang nasabnya itu biwaladin nasabuhu ilaih, membawa seorang anak, melahirkan seorang anak, dan anak ini dinasabkan kepada suaminya yang sudah almarhum. Saudara. Saya tidak mau berkomentar lagi, Gus. Silakan baca aja. Baca lagi, Gus. Itu yang ketiga, Bang TJ ya. Nah, kemudian ada ini dari kitab yang lain, Bang TJ. Itu dari kitab Al-Mashra'ur Rawi, karya dari Habib Muhammad bin Abu Bakar Asyili. Beliau meninggal di tahun 1093. Ya, abad 11 Hijriah ya, Bang TJ. Nah, di mana di sana itu dalam kitab Al-Mashra'ur Rawi ada pada jilid yang kedua, tapi cetakan yang lama. Kalau cetakan yang baru di sini nggak ada, Bang TJ. Ini nanti akan saya ulas ya. Kita baca dulu ininya, redaksinya. Mana tadi tuh? Sebentar, Bang TJ. Jadi hilang ini. Allah, sebentar. Mau jadi apa kalian? Aduh. Jadi anak tadi ada diriwayatkan siapa namanya, anak yang lahir dari bapak yang hantu itu, bin hantu misalnya. Aduh, lucu juga ya. Aduh, di film Doraemon aja nggak ada yang sehebat ini. Sebentar nanti ini. Sebentar, ada Riforunculan. Mana tadi? Nggak kebayang. Sodik Al-Habib Sodik bin Hantu gitu kan? Nggak kebayang saya. Al-Habib Ja'far Sodik bin Hantu. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah. Subhanallah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Aduh. Lemas saya, Gus. Ya. Mungkin efek daripada garomah ya. Ya, begitulah. Pantas mereka ngelawak itu lucu, tapi mereka nggak pengen tertawa. Karena menganggap bahwa itu sakral. Tetapi ketika Habib-Habib zaman sekarang ya kan, walaupun nggak ceritanya sesadis ini ya, banyak yang ngelawak di situ, saya tertawa gitu, spontan ya kan. Mereka marah, saya tertawakan gitu. Padahal memang lucu. Lucu ini, lucu. Ada kambing saudara, dikisahkan oleh orang yang mengisahkan. Kambing itu mi'raj 70 kali setiap hari. Kemudian ngapain? Ya Allah, ampuni hambamu ini ya Allah. Aduh. Coba lagi Gus. Ini bukan maksud apa-apa ya, bukan maksud apa-apa. Saya cuma ingin membedah kitab karangan dari Oknum Ba'alwi di zaman abad keberapa, Gus? Kalau boleh tahu kitabnya? Kalau Habib Abdurrahman itu
abad 14 Bang TJ, baru itu hitungannya. Abad 14. Jadi kisah itu terjadi sebelum beliau dong. Sebelum, jauh. Betul. Allahu Rabbi. Allah. Kita lanjut Bang TJ ya. Kita lanjut ya. Kenapa? Itu bahan untuk apa? Materi untuk stand up komedi, boleh ini, cocok kitab ini. Lanjut, Gus. Oke, lanjut ya. Wakana Yauman ini ketika menyebutkan biografi dari seorang Habib yang bernama Habib Hasan bin Abdurrahman As-Segaf. Ini beda lagi nih Bang TJ ya. Ini satu zaman dengan Habib Ali. Waduh. Aduh. Melek Gus. Oh ya, siap. Ulang. Ini sezaman dengan Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron, Bang TJ. Oh. Ya, yang apa namanya menjelaskan tentang ngarang kitab Al-Burqatul Musiqah. Yang menyebutkan biografi secara lengkap tentang leluhur-leluhurnya, bahwa leluhur-leluhurnya Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron ini adalah para imam mujtahid. Gitu. Bentar Gus, ini Habib Ali As-Sakron ini yang ngarang Hizib Sakron. Betul. Betul. Oke. Sakron artinya hilang akal ya kata mereka ya. Betul. Itu apa ya bahasa ininya mah? Mabok. Mabok, hilang akal. Atau gila nggak bisa Gus? Ya itu gimana netizen Bang TJ? Oh nggak boleh. Kita harus jelaskan ini kalau di sini. Oh, gitu. Mabok apa gila? Ya udah. Gus Jazuli mabuk aja. Gus Jazuli mabuk, saya gila ya. Saya anggap aja gila ya. Ya berarti hilang akal ya gitu. Gila. Lanjut. Ini ketika membicarakan tentang biografinya atau manakibnya Habib Hasan nih ya. Habib Hasan baik. masih pamannya, paman dari Habib Ali As-Sakron, Bang TJ. Ya. Oh ya. Ya, ada seorang ulama yang bernama Abdurrahman Al-Khatib itu berbicara kepada Habib Hasan. Waqala liyauman, Habib Hasan berkata kepada Al-Khatib ini, "Ata'rifu rajulan? Tidakkah engkau mengetahui atau mengenal seorang laki-laki? Farasya sujadatahu, yang menghamparkan sejadahnya. Kemudian tsumma khatara lahul hajj, kemudian hati kecilnya itu terlintas untuk melaksanakan haji. Karena saat itu di musim haji gitu ya. Naam. Fatarat bihi sujadah ila Makkah. Maka sejadah itu terbang ke Makkah. Fahajja ma'an nas. Kemudian beliau haji bersama dengan orang-orang. Tsumma adat bihi sujadah ila Tarim. Kemudian sajadah itu kembali ke Tarim. Faja'altu a'uddu man yusyar ilaihi bisalah. Kemudian saya menganggap orang yang dimaksud itu adalah orang yang soleh. Wa huwa yaqul laisahu faqultu man hu faqala sahibuk. Terus siapa itu? Ya saya gitu. Artinya saya ini, ya Habib Hasan ini, Habib Hasan bin Abdurrahman As-Segaf itu suatu waktu ketika menghamparkan sejadahnya, kemudian ingin sholat, ternyata dalam hati beliau itu memiliki terlintas untuk haji, kemudian sejadah ini terbang, Bang TJ, terbang ke Mekah dan haji bersama dengan orang-orang yang hadir saat itu. Terus nggak lama kemudian dia balik lagi ke Tarim. Gitu Bang TJ. Ya, ini kitab kan? Ini kitab yang menuliskan kan? Nggak ada, misalnya di kitab itu di sampulnya nggak ada dongeng ala Timur Tengah, nggak ada. Enggak. Jadi ini Al-Masra'ur Rawi. Soalnya Gus, saya pernah baca kitab, memang di situ dituliskan dongeng dari negeri 1001 malam, dongeng dari padang pasir gitu. Di situ ada cerita ini, cuman bukan Habib, tetapi seorang tokoh fiktif yang tertera dalam bahkan sekarang udah dikartunkan, namanya Aladin. Oh, Aladin. Dia punya
punya karpet ajaib dengan lampu ajaib. Dia gosok lampu itu, keluar jin. Kira-kira di situ ada nggak lampu jin itu dalam kitab itu? Kalau lampunya nggak ada, Bang TJ. Yang ada hanya permadani barangkali ya, permadaninya gitu. Oh, berarti lebih canggih Aladin nih ceritanya. Karena dia di samping ada sajadah yang bisa terbang, dia punya lampu ajaib juga. Cuman dikisahkan dalam Aladin itu bukan sajadah. Takutnya menghina Islam ya kan. Jadi diceritakan di situ karpet terbang gitu. Takut nanti ada yang demo, ngapain bawa-bawa sajadah, nanti penistaan agama, menghina sajadah kan. Untung Habib yang ngomong, jadi nggak sampai demo berjilid-jilid maksudnya. Udah lanjut. Tapi ini ada catatan, Bang TJ. Catatannya apa? Jadi gini, kalau di dalam cetakan yang lama, barangkali saya perlihatkan ya. Di catatan yang lama, di cetakan yang lama, di sini ada tadi tuh faqalali dan seterusnya tadi tuh ya. Dan di manuskripnya di sini kan ada lama ada, kemudian di dalam manuskripnya itu pun ada. Sebentar, mana itu? Ini sama ya, qala liyauman ata'rifu rajulan dan seterusnya. Ini juga ada. Tetapi kalau dalam cetakan yang baru itu sengaja dihapus, Bang TJ. Sengaja dihapus di sini. Dalam kitab yang ini itu sengaja dihapus, dan yang dihapus itu ada sampai berapa itu? 6 baris, Bang TJ. Dan di sini 6 baris. Ya, 6 baris. Di sini tertera fi hadzal maudhi' minal asl jumalun hudifat min hadhihi tab'ah. Di titik ini itu ada beberapa jumlah, ada beberapa baris yang sengaja dihapus dari cetakan ini. Gitu, Bang TJ. Artinya kalau kita mencari kisah tersebut dalam cetakan yang baru, itu nggak bakalan ada, Bang. Karena memang sengaja dihapus. Justru dalam manuskripnya yang ada cerita seperti itu ya? Betul. Di manuskripnya ada. Mungkin, begini. Saya berhusnudon aja nih. Itu dihapus dalam versi terbaru karena dongengnya ketinggalan zaman mungkin. Atau mungkin kalau ingin baca kelanjutan barisnya ke dongeng Aladin aja mungkin. Tapi di dongeng Aladin nggak ada kambing yang mi'raj 70 kali. Kemudian ada hantu yang yang menghamili istrinya, nggak ada mungkin ya. Itu kenapa dihapus? Coba. Jadi gini Gus. Saya jadi muncul pertanyaan nih. Ya, ini sebenarnya banyak pertanyaan terkumpul di kepala saya. Waktu di sana, kira-kira antum diajarkan nggak dengan kitab ini di waktu-waktu senggang? Enggak, Bang TJ, nggak diajarkan kitab-kitab yang seperti ini, mah. Jadi itu hanya konsumsi pribadi saja itu. Karena kalau saya itu kan belajarnya di kampus dan kaitannya ya dengan fikih, dengan usul fikih, dengan nahwu, sejarah, kemudian tafsir ayat ahkam, tafsir hadis ahkam dan seterusnya. Artinya yang kita kaji itu adalah mengenai yang berkaitan dengan hukum-hukum, Bang TJ. Jadi kalau mengenai karomah itu nggak diajarkan dan nggak dikaji itu, Bang. Pantesan antum nggak jadi wali ke sana. Kalau antum sempat mempelajari kitab ini waktu masih di Tarim, ya, insya Allah antum itu jadi wali. Jadi mungkin cerita Habib zaman sekarang datang ke Tarim itu jadi wali kalau baca kitab ini, saudara. Kalau tidak baca kitab ini, ya nggak akan jadi wali. Kita normal-normal saja seperti kaum muslimin lainnya, saudara. Jadi begitu. Lanjut, ada yang menurut Gus Jazuli lucu.